Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gina Suci Nur Amalia dengan NIM 22010300013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Adit karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Manfaat Penggunaan Smartphone sebagai Media Komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perubahan yang cepat, sehingga proses komunikasi pun ikut mengalami perubahan yang signifikan. Pesatnya kemajuan teknologi telah menumbuhkan perkembangan baru, yaitu kualitas komunikasi semakin ampuh, kualitas bahan komunikasi semakin besar, jangkauan penyebaran semakin luas, dan arus penyebaran semakin cepat dan canggih. Komunikasi memang diperlukan untuk menjalin suatu interaksi dalam masyarakat. Syarat terjadinya interaksi harus adanya kontak dan komunikasi. Kontak tidak hanya terjadi secara berhadapan langsung, kontak dapat terjadi melalui perantara. Perantara tersebut bisa melalui peralatan. Oleh karena itu, orang dapat mengadakan hubungan komunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu. Komunikasi dapat berlangsung dari mana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dengan menggunakan handphone atau telepon genggam. Saat ini handphone merupakan media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan majunya perkembangan teknologi, telepon genggam juga mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya digunakan untuk mengirim dan menerima pesan atau melakukan panggilan, kini telah dilengkapi dengan fitur internet dan dapat bekerja seperti komputer. Karena itu, dia dianggap sebagai telepon pintar. Smartphone atau telepon pintar kini menjadi barang yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Masyarakat saat ini memang sangat antusias untuk menggunakan telepon pintar sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan smartphone. Contohnya, dalam melakukan komunikasi, kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada telepon pintar, seperti Line, Instagram, Facebook, WhatsApp, atau bahkan kita dapat berkomunikasi bertatap muka secara langsung dengan orang lain melalui video call. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah berhubungan. Dengan komunikasi, orang dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada kelompok ataupun masyarakat luas. Komunikasi adalah sarana yang paling vital bagi setiap manusia untuk mengerti dirinya sendiri, mengerti orang lain, dan memahami lingkungannya, mengetahui tempat dan cara kehadirannya di masyarakat, serta hubungan dengan sesama di sekitarnya. Semuanya itu dipahami dengan adanya jalur komunikasi yang terjalin baik. Komunikasi tidak saja dikenal dalam bidang kehumasan atau public relation atau dunia pers, melainkan mempunyai cakrawala pemahaman yang sangat luas. Nah, hampir setiap aspek kehidupan manusia selalu terjalin proses komunikasi, disadari atau tidak disadari. Pengertian komunikasi juga ada beberapa definisi yang menurut beberapa ahli. Yang pertama, William Albeck mengatakan bahwa communication is the process of transmitting meaningful symbols between individuals, yang artinya komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti antara individu. Lalu Noel Gitz mengemukakan pendapatnya, when social interaction involves the transmission of meaning through the use of symbols, it is known as communication. Bila mana interaksi sosial meliputi pengeporan arti-arti dengan menggunakan lambang-lambang, itulah komunikasi. Namun menurut Onang Uchiana Effendi dalam bukunya Komunikasi Teori dan Praktek mengatakan, komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Nah teman-teman, dari uraian di atas dapat terlihat adanya dua nilai yang selalu ada. Nilai pertama adalah informasi, apakah berupa lambang-lambang atau berupa gambaran yang menjadi stimulans. Pesan atau message itu jelas wujud dan proses pengoperannya. Nilai kedua adalah persusif, yakni proses pemindahan itu hendak mencapai satu saran, orang yang menerimanya dan memahaminya. Lalu selanjutnya komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa sebagai saluran pesan komunikasinya. Yang dimaksud dengan komunikasi massa di sini adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang diperuntukkan di gedung-gedung bioskop.
Adapun definisi komunikasi massa menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan media massa oleh sejumlah orang. Lalu menurut Gardner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Dan menurut Meleske, komunikasi massa diartikan setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan komunikasi secara terbuka melalui media, penyebaran teknik secara tidak langsung, dan satu arah pada publik yang tersebar. Nah, karena sudah dibahas mengenai komunikasi, selanjutnya ada pengertian media. Yang dimaksud dengan media adalah segala bentuk atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Istilah media ini berasal dari bahasa Latin dan merujuk pada bentuk kata medium. Menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan sumber adalah orang yang memperoleh informasi dari orang lain. Dengan kata lain, media adalah alat atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komunikator kepada sejumlah besar orang. Lalu, smartphone sendiri ini apa sih? Smartphone ini mempunyai kemampuan dengan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti ponsel cerdas. Bagi beberapa orang, ponsel cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak, sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi penggemar aplikasi. Tapi bagi yang lainnya, ponsel cerdas hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel, internet, dan kemampuan membaca buku elektronik, atau terdapat papan ketik yang menghubungkan VGA. Dengan kata lain, ponsel cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Sacha Wunsch mengatakan dengan menggunakan ponsel cerdas hanya merupakan sebuah evolusi dari jenjang-jenjang evolusi. Jadi kemungkinan alat ini pada titik tertentu akan menjadi lebih kecil dan kita tidak akan menyebutnya telepon lagi, tetapi ia akan terintegrasi. Kesepakatannya di sini adalah untuk membuat alat ini menjadi setidak terlihat mungkin antara Anda dan apa yang ingin Anda lakukan. Kebanyakan alat yang dikategorikan sebagai telepon pintar menggunakan sistem operasi berbeda. Dalam hal fitur, kebanyakan telepon pintar mendukung sepenuhnya fasilitas surel dengan fungsi pengatur personal yang lengkap. Fungsi yang lainnya dapat menyertakan miniatur, papan ketik, layar sentuh, atau D-pad. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dari mahasiswa ilmu komunikasi yang berada pada angkatan 2012 sampai 2015. Nah, salah satu informal berinisial MM mengatakan menggunakan smartphone dengan merek Samsung Galaxy Core selama 1 tahun. Alasan MM menggunakan telepon pintar sebagai media komunikasi karena smartphone sudah lebih canggih dibandingkan dengan telepon biasa yang lain. Dan pada smartphone Galaxy Core yang MM gunakan, banyak pilihan media untuk berkomunikasi seperti Line, Instagram, Pad, dan BBM. MM berkata, banyak manfaat yang saya dapat ketika memilih smartphone sebagai media komunikasi. Salah satunya saya bisa merasa lebih dekat dengan orang tua saya yang ada di kota-kota Mubagu dengan menggunakan video call. Adapun beberapa saran yang dapat saya berikan, yang pertama dalam memanfaatkan telepon pintar, ada baiknya agar dimanfaatkan secara tepat. Dalam hal ini baik dari segi efisien, ketepatan, dan praktis. Dalam hal berkomunikasi, ada baiknya jangan selalu bergantung pada smartphone. Ada baiknya melakukan komunikasi secara langsung agar lebih efektif. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan pada saat penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.